Penyakit dalam untuk mahasiswa kedokteran semester 10. 1. Diabetes mellitus, DM. A. Anatomi dan fisiologi pankreas. 1. Anatomi pankreas, pankreas endokrin, Pulau Langerhans. Membentuk 1-2% dari massa total pankreas. Sel beta, 60-70%. Memproduksi insulin, hormon utama yang mengatur kadar glukosa darah. Sel alfa, 20-25%. Memproduksi glukagon, yang meningkatkan kadar glukosa darah. Sel delta, 5-10%. Menghasilkan somatostatin, yang menghambat sekresi insulin dan glukagon. Sel F, 1-5%. Menghasilkan polipeptida pankreas untuk mengatur sekresi pankreas dan motilitas gastrointestinal. Pankreas eksokrin menghasilkan enzim pencernaan, amilase, lipase, dan bikarbonat untuk membantu proses pencernaan. Pankreatitis kronis dapat menyebabkan diabetes sekunder. 2. Regulasi insulin dan glukagon, insulin. Diinduksi oleh peningkatan kadar glukosa darah setelah makan. Efek anabolik, sintesis glikogen, protein, dan lemak. Menghambat lipolisis dan gluconeogenesis. Glukagon diinduksi oleh hipoglikemia atau stres. Meningkatkan gluconeogenesis dan glikogenolisis di hati untuk meningkatkan kadar glukosa darah. B. Patofisiologi diabetes mellitus. 1. Diabetes mellitus tipe 1. Fase preklinis, penghancuran autoimun terhadap sel beta dimulai jauh sebelum gejala klinis muncul. Autoantibodi seperti antigat dapat terdeteksi lebih awal. Fase klinis ditandai dengan defisiensi insulin yang menyebabkan hiperglikemia, polidipsia, poliuria, dan penurunan berat badan. Ketoasidosis diabetik, DKA, sering menjadi presentasi awal. 2. Diabetes mellitus tipe 2, resistensi insulin, disebabkan oleh obesitas visceral, yang menghasilkan sitokin proinflamasi, IL-6, dan alfa. Resistensi insulin menyebabkan kompensasi hipersekresi insulin. Disfungsi sel beta, glukotoksisitas dan lipotoksisitas kronis mempercepat kerusakan sel beta, menghasilkan defisiensi insulin relatif. 3. Komplikasi hiperglikemia kronis, komplikasi mikrovaskular. Retinopati, kerusakan pembuluh darah retina, yang dapat menyebabkan kebutaan. Nefropati, penebalan membran basal glomerulus, menyebabkan proteinuria dan kerusakan ginjal. Neuropati, mempengaruhi saraf perifer sensorik, menyebabkan mati rasa dan nyeri. Komplikasi makrovaskular, aterosklerosis yang memengaruhi arteri koroner,
karotis, dan perifer. Meningkatkan risiko infak miokard dan stroke. C. Diagnosis diabetes mellitus. 1. HbA1c menggambarkan rata-rata kadar glukosa selama 2-3 bulan terakhir. Normal, kurang dari 5,7%. Prediabetes, 5,7-6,4%. Diabetes, 6,5%. 2. Glukosa plasma puasa, GDP. Normal, kurang dari 100 mg, del. Prediabetes, 100-125 mg, del. Diabetes, 126 mg, del. 3. Pemeriksaan lanjutan, C-peptide. Membedakan diabetes mellitus tipe 1, rendah, dan diabetes mellitus tipe 2, normal, tinggi. Autoantibody, diabetes mellitus tipe 1, anti-GAT, anti-insulin, anti-IA2. D. Penanganan 1 Mark Jerman. Farmakoterapi, metformin, pilihan pertama untuk diabetes mellitus tipe 2, menekan gluconeogenesis hati. Efek samping, gangguan pencernaan, asidosis laktat, jarang. Sensitizer insulin, pioglitazone, kelas TZD. Meningkatkan sensitivitas insulin perifer. Agonis GLP-1, merangsang sekresi insulin dan mengurangi nafsu makan. Terapi insulin, esensial untuk diabetes tipe 1 dan tipe 2 diabetes lanjut. 2. Intervensi non-farmakologis, modifikasi gaya hidup, penurunan berat badan 5-10% memperbaiki sensitivitas insulin. Aktivitas fisik, 30 menit, hari, 5 hari, minggu, misalnya berjalan cepat. Pengaturan diet, konsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah, dan pengaturan asupan karbohidrat. 2. Hipertensi anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular 1. Pembuluh darah. Arteri elastis, misalnya aorta. Mempertahankan aliran darah selama diastol. Arteri muskulatur, mengatur resistensi perifer melalui vasodilatasi dan vasokonstriksi. 2. Regulasi tekanan darah. Sistem saraf otonom, aktivasi simpatik meningkatkan curah jantung dan vasokonstriksi. Stimulasi parasimpatik menurunkan denyut jantung. Baroreseptor, terletak di sinus karotis dan arkus aorta. Merespons perubahan tekanan darah secara akut. B. Patofisiologi hipertensi 1. Hipertensi primer, penyebab multifaktorial, termasuk predisposisi genetik, obesitas, asupan garam tinggi, dan hiperaktivitas sistem renin-angiotensin, aldosteron, RAAS. 2. Hipertensi sekunder, penyakit ginjal kronis, retensi natrium dan cairan.
Gangguan endokrin. Sekresi katekolamin berlebih. Feokromositoma, aldosteron, sindrom Con, atau kortisol, sindrom Cushing, C. Diagnosis 1. Pemantauan ambulatori blood pressure monitoring, ABPM. Menilai fluktuasi tekanan darah selama 24 jam. Berguna untuk mendiagnosis hipertensi terselubung atau hipertensi white coat. 2. Pemeriksaan tambahan, EKG, deteksi hipertrofi ventrikel kiri. Ekokardiografi, penilaian struktur dan fungsi jantung. D. Penanganan 1. Farmakoterapi, diuretik tiazid, meningkatkan ekskresi natrium, menurunkan tekanan darah. S. Inhibitor, ARB, menghambat LAAS. Mengurangi vasokonstriksi. 2. Penanganan krisis hipertensi, hipertensi darurat, penurunan tekanan darah bertahap menggunakan obat 4, contoh, nitroprusid, labetalol. 3. Penyakit jantung A, anatomi dan fisiologi jantung sistem konduksi jantung, SANOD, pacemaker dengan frekuensi 60-100 bpm. AV-node, menunda impuls untuk memastikan kontraksi atrium mendahului ventrikel. Suplai darah jantung, arteri koroner kanan, menyuplai ventrikel kanan dan bagian posterior jantung. Arteri koroner kiri, bercabang menjadi LAD, left anterior descending, dan circumflex. B. Patofisiologi penyakit jantung koroner, PJK, aterosklerosis, akumulasi lipid, dan inflamasi kronis menyempitkan arteri koroner. Iskemia miokard, ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen menyebabkan angina atau infak miokard. C. Diagnosis PJK EKG, elevasi segmen ST, STEMI. Depresi segmen ST, NSTEMI atau angina tidak stabil. Biomarker, troponin TI meningkat dalam 3-6 jam, puncak dalam 12-24 jam setelah infak. D. Penanganan PJK farmakoterapi, nitrogliserin, mengurangi beban kerja jantung dengan menurunkan preload dan afterload. Antiplatelet, aspirin untuk mencegah agregasi trombosit. Antikoagulan, heparin atau enoxaparin untuk mencegah pembentukan trombus. Intervensi reperfusi. Primary percutaneous coronary intervention, PCI. Prosedur ini harus dilakukan dalam waktu 90 menit setelah diagnosis STEMI. Trombolisis, jika PCI tidak tersedia. Obat trombolitik seperti alteplase dapat digunakan untuk melarutkan trombus. Manajemen jangka panjang, statin, menurunkan kadar kolesterol LDL untuk mencegah progresi aterosklerosis. S. Inhibitor,
mencegah remodeling jantung pasca infak, dan menurunkan tekanan darah. 4. Gagal jantung. Anatomi dan fisiologi jantung yang relevan. Curah jantung, cardiac output. Jumlah darah yang dipompa oleh ventricle per menit, bergantung pada preload, afterload, kontraktilitas, dan frekuensi denyut jantung. Sistem kompensasi. Aktivasi LAAS meningkatkan retensi natrium dan air untuk meningkatkan preload. Aktivasi sistem saraf simpatik meningkatkan kontraktilitas dan denyut jantung. B. Patofisiologi gagal jantung. Gagal jantung sistolik, heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF. Penurunan kemampuan ventrikel untuk memompa darah akibat kontraktilitas yang terganggu. Penyebab, infak miokard, hipertensi kronis, kardiomiopati dilatasi. Gagal jantung diastolik, heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF. Gangguan relaksasi ventrikel yang mengakibatkan pengisian ventrikel yang tidak adekuat. Penyebab, hipertrofi ventrikel, hipertensi kronis, penyakit katup jantung. C. Diagnosis gagal jantung. Ekokardiografi menilai fraksi ejeksi ventrikel kiri, LVEF, dan struktur jantung. BNPNT probe, penanda biomolekuler yang meningkat pada gagal jantung akut. D. Penanganan gagal jantung. 1. Farmakoterapi, diuretik loop, contoh, furosemid. Mengurangi kongesti paru dan edema perifer. S inhibitor, ARB, mengurangi afterload dan mencegah remodeling jantung. Beta blocker, contoh, carvedilol, mengurangi stres kerja jantung dengan memperlambat denyut jantung. Antagonis aldosteron, contoh, spironolakton, mengurangi retensi cairan dan fibrosis miokard. 2. Terapi perangkat, implantable cardioverter defibrillator, ICD, mencegah kematian mendadak akibat aritmia ventrikel. Cardiac resynchronization therapy, CRT. Sinkronisasi kontraksi ventrikel pada pasien dengan disinkroni jantung. 3. Intervensi definitif, transplantasi jantung, pilihan terakhir untuk pasien dengan gagal jantung stadium akhir. 5. Penyakit ginjal kronis, PGK, anatomi dan fisiologi ginjal, fungsi glomerulus, menyaring plasma untuk membentuk urin primer. Tubulus ginjal, reabsorsi dan sekresi elektrolit serta zat lainnya untuk menghasilkan urin akhir. B. Patofisiologi PGK, kerusakan glomerulus, penebalan membran basal dan hilangnya podosit akibat glikasi protein pada DM. Fibrosis interstisial, akumulasi matriks ekstraseluler akibat inflamasi kronis. C. Diagnosis PGK laju filtrasi glomerulus,
GFR. GFR kurang dari 60 ml, menit, 1,73 meter persegi selama lebih besar dari 3 bulan menandakan PGK. Albuminuria, deteksi albumin dalam urin menunjukkan kerusakan ginjal. D. Penanganan PGK1. Kontrol faktor risiko, DM, HbA1c kurang dari 7% untuk mencegah progresi kerusakan ginjal. Hipertensi, target tekanan darah kurang dari 130/80 mm raksa. 2. Terapi farmakologis, S-inhibitor, ARB. Mengurangi tekanan intraglomerulus dan mencegah progresi kerusakan ginjal. Erythropoiesis stimulating agents, ESA. Mengatasi anemia akibat penurunan produksi eritropoietin. 3. Dialisis atau transplantasi ginjal, indikasi pada PGK stadium akhir dengan gejala uremia, edema berat, atau hiperkalemia yang tidak responsif.